Selamat malam. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Gunung Padang. Kalau kalian dengar kata piramida, pasti langsung kepikiran Mesir kan? Tapi bagaimana kalau di Indonesia? Tepatnya di daerah Cianjur, Jawa Barat, ada sebuah situs megalitik yang sangat besar sampai-sampai ia disebut dengan nama Gunung Padang. Tapi apa benar Gunung Padang ini hanya sebatas gunung saja atau ada suatu bangunan yang tersembunyi dari kata gunung ini? Banyak yang berspekulasi bahwa Gunung Padang ini merupakan sebuah piramida tertua dari semua yang ada di dunia ini. Tentu saja statement ini menimbulkan kontroversi yang menggemparkan sejarah dunia jika terbukti benar. Langsung saja mari kita bahas lebih lanjut tentang Gunung Padang. Gunung Padang terletak di daerah Jawa Barat, tepatnya di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Nah, kata Padang ini bukan nama daerah, tetapi Padang di sini memiliki arti cahaya, terang atau cerah dalam bahasa Sunda. Karena konon katanya tempat ini dijadikan orang-orang sebagai tempat meditasi atau tempat merenung agar hati dan pikiran mereka tercerahkan dan terang. Kalau kata konon sudah terucap, pasti di situ ada mitos, cocokologi, bahkan konspirasi tentang si Gunung Padang ini kan. Nah, sebelum masuk ke teori-teori tentang Gunung Padang, mari kita bahas tentang mitos-mitos yang ada di Gunung Padang. Yang pertama, yaitu cocokologi serba lima. Apa sih serba lima itu? Serba lima itu adalah cocokologi yang beredar di masyarakat sekitar. Mereka bilang bahwa Gunung Padang ini diapit oleh 5 sungai, 5 bukit, bahkan berdiri tegak lurus dengan 5 gunung lainnya. Lalu 95% bebatuan yang terdapat di Gunung Padang berbentuk prisma segi 5. Tidak hanya itu, ada juga yang mengaitkan hal ini dengan Pancasila yang memiliki 5 sila. Bahkan sampai ada yang mengaitkan juga dengan sholat 5 waktu. Cocokologi, tipikal orang Indonesia banget kan? Lalu ada pula mitos yang tersebar di masyarakat sekitar, bahwa Gunung Padang ini merupakan tempat beristirahat dan tempat bermeditasi dari sosok Raja Sunda yang sangat terkenal, yaitu Prabu Siliwangi yang konon katanya beliau bisa berubah menjadi sosok harimau putih. Dan teori konspirasi terakhir ini nih yang di luar nalar. Ada yang mengaitkan bahwa ini adalah salah satu bukti kalau Indonesia itu adalah kota Atlantis. Kok bisa? Kalau dicari, Atlantis itu adalah sebuah kota yang hilang tertelan oleh lautan dan memiliki peradaban yang sangat maju. Sepertinya masuk akal. Karena kalau Gunung Padang yang dipercayai berusia ribuan tahun dan tetap masih berdiri kokoh, pasti dibangun oleh masyarakat peradaban kuno yang sangat maju kan? Menurut kalian gimana? Apa ini hanya sebuah mitos belaka? Atau ada benarnya juga? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya. Pasti kalian bertanya-tanya, siapa dan kapan sih Gunung Padang ini ditemukan? Berdasarkan data yang ada, Gunung Padang ini ditemukan dan dilaporkan oleh seorang arkeolog Belanda yang bernama N.J. Krom pada tahun 1914. Dan pada tahun 1979 diteliti kembali oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan situs punden berundak terbesar di Asia Tenggara, yang mana 3 kali lebih tinggi dan 10 kali lebih luas dari situs punden berundak lainnya yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya Candi Borobudur. Kalian semua yang udah pernah berkunjung ke kawasan Candi Borobudur pasti tahu luasnya seperti apa. Bayangin aja nih, ini diperkirakan tingginya 3 kali lipat dan 10 kali lebih luas. Dan bagi kalian yang bingung dengan arti punden berundak itu apa, ini aku kasih tahu. Jadi, punden berundak itu adalah sebuah bangunan bersejarah yang berupa struktur batu bertingkat. Kalau Gunung Padang ini memiliki 5 undakan atau teras, yang mana setiap undakannya mempunyai arti dan peruntukannya masing-masing. Seperti undakan pertama,
Teras ini sangat luas, biasa disebut juga sebagai Eyang Pembuka Lawang, yang ditandai dengan berdirinya dua batu menhir seperti gerbang. Undakan ini memiliki simbol sebagai tempat persiapan dan pembuka hati sebelum masuk ke situs ini. Lalu undakan kedua, di sini areanya lebih kecil. Terdapat sebuah batu yang disebut batu kursi. Konon katanya digunakan sebagai tempat duduk tetua atau pemimpin upacara. Masuk ke undakan ketiga. Nah, di sini makin menarik. Ada area berbentuk kotak yang dikelilingi menhir-menhir seperti altar terbuka. Beberapa batu di sini dikenal dengan nama lokal seperti Tapak Maung. Naik lagi ke undakan keempat. Di sini terdapat salah satu batu paling legendaris, namanya Batu Kanuragan atau disebut juga sebagai Batu Gendong. Mitosnya, dulu orang diuji kekuatannya dengan mencoba mengangkat batu ini. Tempat ini seakan jadi arena ujian sebelum seseorang benar-benar bisa naik ke puncak. Dan yang terakhir yaitu undakan kelima atau puncak gunung yang dinamakan Teras Singgasana. Teras ini ditandai dengan adanya susunan batu yang diyakini sebagai area sakral dan tempat tinggal raja. Area ini dikelilingi juga oleh beberapa batu tegak yang berfungsi sebagai pembatas dan masih digunakan sebagai tempat ritual oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Jadi, apakah Gunung Padang merupakan tempat yang dibangun hanya untuk ritual atau ibadah masyarakat terdahulu? Lalu mengapa banyak orang yang berspekulasi bahwa Gunung Padang adalah sebuah piramida tertua yang ada di peradaban saat ini? Hingga pada akhirnya di tahun 2011 terbentuklah tim peneliti dan menghasilkan sebuah teori yang mencengangkan. Dipimpin langsung oleh Dr. Dhani Hilman Natawijaya, seorang pakar geolog dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang saat ini sudah berubah nama menjadi BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau melakukan penelitian dengan teknologi modern seperti geolistrik dan metode ground penetrating radar yang bertujuan memindai seluruh sisi dari Gunung Padang. Dan hasilnya adalah di dalam Gunung Padang terdapat anomali ruang kosong atau chamber seperti yang biasanya ditemukan di dalam sebuah piramida. Tidak hanya itu, setelah dilakukan uji karbon dari material organik di sela-sela bangunan menunjukkan usia yang sangat luar biasa. Usianya diperkirakan sekitar 20.000 tahun sebelum Masehi hingga 9.000 tahun sebelum Masehi. Jika ini benar, Gunung Padang lebih tua dari piramida Giza di Mesir yang dibangun pada tahun 2670 sebelum Masehi. Tetapi ketika ada yang pro, berarti ada juga yang kontra dong. Banyak peneliti juga yang tidak sepakat dengan teori dari Dr. Dhani Hilman Natawijaya ini. Salah satunya adalah Dr. Lutfi Yondri. Ia tidak setuju bahwa Gunung Padang itu adalah sebuah piramida. Menurutnya, situs ini lebih cocok disebut sebagai punden berundak yang digunakan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur oleh masyarakat terdahulu. Ia mengatakan juga bahwa data sampel karbon yang ditemukan di Gunung Padang hanya berusia 117 hingga 45 tahun sebelum Masehi. Tidak seperti klaim usia ekstrim bahwa Gunung Padang dibangun pada ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Tak hanya itu, ia membantah juga terkait klaim populer bahwa pembangunan Gunung Padang menggunakan semen purba dan penemuan koin yang katanya berusia 5.200 tahun sebelum Masehi. Dr. Lutfi membandingkan koin yang ditemukan oleh tim riset Gunung Padang dengan sejumlah koin pada masa lalu. Ia menemukan bahwa koin yang ditemukan mirip dengan koin Netherland Indi yang terbit pada tahun 1945. Kemiripan pertama adalah ukurannya yang sebesar uang logam Rp25. Lalu adanya hiasan pada bagian tepi koin berupa bulatan dan gawangan. Kemiripan kedua, terdapat pula hiasan aksara Jawa kuno. Kemiripan ketiga adalah adanya lingkaran yang membatasi bagian tepi dan tengah. Sedangkan kemiripan terakhir adalah adanya aksara Arab pada bagian tengah koin yang ditemukan pada kedalaman 11 meter itu. Nah, menurut kalian mana yang benar? Karena teori sanggahan dari Dr. Lutfi Yondri ada benarnya juga. Apakah ada teori baru yang membantah sanggahan dari beliau? Dan ternyata ada.
Baru-baru ini, pada tahun 2025, dilakukanlah sebuah penelitian terbaru. Kali ini timnya tidak main-main. Lebih dari 100 peneliti yang memiliki berbagai macam keahlian sampai masyarakat sekitar dilibatkan. Penelitian ini dipimpin oleh seorang arkeolog yang bernama Ali Akbar, yang mana ia sepakat dengan teori dari Dr. Hilman Natawijaya bahwa Gunung Padang ini bukan hanya situs megalitik biasa. Mereka melakukan penelitian dengan teknologi geofisika dan pemetaan radar untuk mengetahui apa isi dari perut Gunung Padang. Dan hasil terbarunya adalah ditemukannya 4 batu pilar besar yang tertanam. Dan diduga batu-batu ini merupakan pilar penyangga struktur utama dari Gunung Padang. Tidak hanya itu, 5 km dari situs Gunung Padang, tepatnya di Bukit Pasir Pogor, ditemukan adanya batu yang bentuknya mirip seperti yang ada di Gunung Padang, yaitu berbentuk prisma segi 5. Lalu adanya temuan sebuah struktur undakan tambahan di luar 5 undakan yang ada. Sampai sekarang penelitian tetap dilanjutkan. Semua orang terus berusaha untuk mengungkap apa sih fakta yang tersimpan di balik Gunung Padang. Apakah semua teori yang sudah tercatat menunjukkan bahwa Gunung Padang adalah sebuah piramida tertua itu benar? Apakah ini sengaja ditutupi oleh pihak-pihak tertentu agar tatanan sejarah dunia tidak berubah? Karena jika benar, maka mereka harus menulis ulang sejarah yang ada dan ini membuktikan bahwa Indonesia adalah awal dari peradaban dunia. Who knows? Gimana menurut kalian? Kalian percaya bahwa Gunung Padang itu adalah sebuah piramida tertua atau hanyalah sebuah situs megalitik biasa? Terima kasih ya yang sudah menonton konten kali ini. Menurut kalian, aku bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.